Assalamualaikum teman-teman senja, setapak menuju hijrah. Nah, tak bosan-bosan ya saya mengajak teman-teman untuk hijrah ke pola hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah, hari ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman pengaplikasian penggunaan pupuk organik cair yang saya buat dari rendaman kulit bawang. Jadi, pupuk organik cair ini saya fermentasikan dengan kulit bawang, kemudian dicampur dengan air cucian beras, terus didiamkan. Boleh juga dikasih tambahan M4 ya teman-teman. Nah, ini perbandingannya itu untuk penggunaannya adalah 1:10. Nah, ini saya menggunakan satu toples air rendaman kulit bawang. Jadi, saya akan menambahkan 10 toples kurang lebih ya teman-teman air biasanya. Boleh lebih, boleh juga kurang, asal jangan terlalu sedikit ya teman-teman tambahan airnya supaya rendaman kulit bawang ini tidak terlalu kental. Jadi, fungsi penambahan air air putih ini atau air keran itu adalah untuk mencairkan kadar dari air rendaman kulit bawang ini ya teman-teman. Nah, ini saya masih sementara menambahkan air biasa atau air keran ke dalam campuran rendaman kulit bawang yang saya taruh di dalam baskom besar ini teman-teman. Jadi setelah dicampurkan nanti akan saya aduk rata, kemudian saya aplikasikan secara penyiraman ya, akan saya siramkan kepada tanaman-tanaman saya sebagai pupuk organik cair ya teman-teman untuk kesehatan dan kesuburan tanaman. Nah, ini dia tanaman-tanamannya yang ada di atas balkon atas rumah saya teman-teman. Ini sudah saya aplikasikan dengan rendaman kulit bawang. Semuanya sudah saya siram dengan rendaman kulit bawang ya teman-teman. Selain itu, rendaman kulit bawang itu juga bisa digunakan sebagai pestisida organik ya teman-teman. Tapi kalau untuk pestisida organik, ya penggunaannya dengan cara semprot. Dan perendamannya itu juga tidak boleh terlalu lama ya teman-teman. Cukup dengan 24 jam saja teman-teman. Setelah 24 jam kemudian langsung diaplikasikan sebagai semprot. Perbandingannya juga dia perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Nah, ini dia si daun sup. Ini sudah saya pindah tanam sebagian ya teman-teman karena pohonnya sudah sangat tua. Jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi tanaman-tanaman yang ada di atas balkon rumah ini di Taman Senja ini ya teman-teman. Jadi saya beri nama dia Taman Senja Setapak Menuju Hijrah. Nah, ini kelihatan ya teman-teman yang ada di pot orange ini daun supnya itu sudah tua. Ini sekarang saya lagi memanen daun supnya ya teman-teman. Karena daun sup itu lebih sering dipanen atau dipetik, dia akan lebih baik pertumbuhannya teman-teman. Nah, ini saya masih memetik-metik ya teman-teman. Ini saya ada 3 pot tanaman daun sup yang bisa dipetik hari ini teman-teman. Oke, saya petik-petik dulu ya teman-teman daun supnya. Yang satu ini dia terlihat lebih hijau ya, masih cukup subur. Tapi sebenarnya anakannya juga kalau sudah cukup banyak ya teman-teman. Sebenarnya ini juga nanti harusnya dipindah tanam juga sebagian teman-teman untuk memperbanyak daun sup dan supaya pertumbuhannya jadi lebih bagus dan lebih leluasa mereka tumbuhnya teman-teman kalau diremajakan atau ditanam ulang lagi dipisah-pisah. Jadi bisa tambah banyak tanaman daun supnya dan mereka bisa lebih subur ya teman-teman. Ini saya sedang memanen pada pot ketiga ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini saya sudah panen daun supnya teman-teman ya. Ini cukup banyak ya teman-teman hasilnya. Nanti saya akan stok di kulkas.
Nah, ini dia saya mau bawa dulu hasil panen dongsulnya ke piring talam biru ini ya teman-teman. Insya Allah cukup banyak ya teman-teman. Lanjut, ini saya mau panen tomat. Kebetulan ada yang matang. Meskipun cuma yang satu ini, tapi ya tidak apa-apa ya teman-teman. Kita syukuri karena ini adalah menanam organik. Jadi saya juga masih belajar. Jadi mungkin beberapa tanaman itu pertumbuhannya masih kurang subur ya teman-teman. Nah ini dia si sayur kale. Ini pertumbuhannya cukup subur ya teman-teman. Nah ini dia daunnya cukup lebar. Dan ini sudah beberapa kali panen ya teman-teman. Saya sudah tidak tahu ini sudah panen keberapa. Ini saya menunggu pohon sayur kale ini bertunas, menghasilkan tunas anakan supaya bisa saya tanam di pot lain ya teman-teman, anakannya untuk memperbanyak tanaman kale saya. Nah ini saya bawa dulu, saya taruh ke piring talang biru. Masya Allah hijau-hijau banget ya teman-teman, segar dan super banget sih sayur kale ini. Fungsinya untuk kesehatan juga sangat baik ya teman-teman si sayur kale ini. Bahkan dia dijuluki sebagai ratunya sayuran, Queen of Vegetable. Masya Allah. Ini saya kadang masak sebagai sayur bening, kadang juga saya masak jadi sayur sup, kadang juga saya lalap, terus kadang juga saya campur dengan mie ya teman-teman. Nah, tapi katanya ini sangat enak jika dibuat jus, cuma saya belum sempat menjadikannya diolah menjadi jus ya teman-teman. Insya Allah kapan-kapan kalau sempat saya akan coba mengolah sayur kale ini menjadi jus kale ya teman-teman. Oke, saya taruh lagi yang sudah saya petik. Ini cukup banyak ya teman-teman. Ya, dia hijau-hijau dan segar-segar sekali ya teman-teman. Oke lanjut, saya sudah ada di pot yang ketiga. Ini saya petik-petik lagi ya teman-teman. Jadi saya akan memetik semua dari semua pot ini. Jadi saya memetik 4 pot sayur kale. Jumlahnya itu ada 5 pohon karena di pot yang satu ini saya menanam 2 sayur kale ya teman-teman. Nah, ini dia tidak terlalu subur. Dia subur tapi daunnya agak kecil. Mungkin efek dari tanahnya yang full tanah ya teman-teman. Jadi porositasnya kurang. Berbeda dengan 2 pot yang sebelumnya itu saya campur dengan sekam bakar teman-teman. Jadi tanahnya dia lebih poros. Sekarang lanjut ke pot yang ketiga teman-teman. Ini dia lebih mungkin ya pertumbuhannya tapi saya ini terhitung subur karena daunnya juga segar-segar, hanya size-nya saja yang agak lebih kecil daripada yang lain, teman-teman. Oke, ini saya sudah selesai memetik sayur kale-nya. Lanjut saya taruh di pot talang ini. Insya Allah, ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Nanti kita lihat akan dimasak menjadi apa. Apakah akan saya sup atau bening atau dilalap. Ini ada daun sup juga, ada 1 buah tomat. Nah ini dia, saya juga mau memetik si kacang edamame ini. Karena dia sudah keringnya teman-teman, ini rencananya mau dijadikan sebagai bibit mandiri ya teman-teman. Jadi belum dikonsumsi. Nanti semoga saya bisa menanam banyak kacang edamame dari hasil bibit mandiri kacang edamame ini ya teman-teman. Jadi saya cuma ada 1 pohon ini saja.
Oke, ini sudah selesai saya petik. Di pot daun mint ini ada tumbuh ya teman-teman, mungkin ada yang jatuh. Dan si kacang edamame ini tumbuh di pot mint ini. Untuk tanaman mint ini akan saya remajakan juga ya teman-teman supaya bisa tumbuh subur lagi. Oke, ini saya taruh dulu kacang edamamenya. Ini bibit ya teman-teman, benih kacang edamamenya. Benih sendiri saya taruh dulu di piring. Jadi hari ini sudah ada tomat, kel, sup, dan kacang edamame ya teman-teman yang sudah kita petik. Oke, lanjut. Ini si strawberry ada yang sudah mematang, tapi belum terlalu matang ya teman-teman. Masih sedikit sekali warna merah orange-nya. Jadi kita harus tunggu sampai dia matang sempurna. Nah ini dia si tanaman selada. Ini batangnya akan saya cabut ya teman-teman. Beberapa hari yang lalu sudah dipanen. Panen langsung dengan batangnya saya potong, tapi akarnya dengan batang bawahnya masih tinggal. Dan ini saya akan cabut, kemudian nanti akan ditaruh di tempat kompos. Jadi nanti dia akan ditaruh di tempat pengomposan supaya dia terurai menjadi kompos untuk media tanam yang subur teman-teman. Oke, lanjut. Saya selesaikan dulu ya. Ini saya cabut-cabut satu persatu tanaman selada yang sudah dipanen beberapa hari yang lalu untuk nanti ditaruh di tempat pengomposan. Jadi hasil pruning, kemudian bekas-bekas tanaman ini semuanya itu tidak ada yang dibuang ya teman-teman. Semuanya diolah untuk dijadikan sebagai kompos teman-teman. Oke. Nah ini dia, ada sawi yang belum dipanen. Ini tinggal beberapa pot ya teman-teman. Beberapa ada yang subur, ada juga yang masih agak kerdil. Oke, nah ini dia ember pengomposan saya. Jadi semuanya langsung saya taruh di sini teman-teman. Tapi itu plastiknya hanya saya simpan ya, tapi nanti akan dipindahkan. Karena di pengomposan itu untuk sampah plastik yang anorganik itu tidak dikompos ya teman-teman. Dia harus dibuang. Bagnya sebenarnya dibuang di tempat pengolahan sampah, tapi karena tidak ada jadinya dibakar saja teman-teman kalau saya. Oke, ini kondisi si sayur kumis ungu. Ini kondisinya sangat kecil ya teman-teman. Dia sudah ngekrop dan sudah keras yang satu tadi itu, tapi sangat kecil. Beda dengan yang satunya, dia belum ngekrop teman-teman. Oke, ini saya panen saja ya teman-teman, karena sepertinya dia tidak ada niat untuk lebih besar lagi. Sepertinya memang ukurannya untuk yang ini memang kecil seperti itu. Ini saya bersihkan. Ya sudah saya bersihkan ya teman-teman, sangat mungil hasilnya, tapi ungunya terlihat sangat-sangat cantik teman-teman. Ini nanti mungkin akan saya buat jadi sayur sup. Semoga yang satu itu nanti dia bisa tumbuh subur dan ngekropnya lebih besar ya teman-teman. Oke, ini saya taruh juga di talam biru ini. Jadi hari ini ada kubis ungu, kemudian ada tomat 1 biji, terus ada benih untuk kacang edamame, daun sup, dan ada sayur kale teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, pemupukan organik dan panen-panen.